Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sekina Putri Azhara, NIM 2004-2271 dari Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada pertemuan ke-7 ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-7. Baik, pada pertemuan ke-7 ini saya akan menjelaskan tentang tujuan hukum. Tujuan hukum adalah mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Nah, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu mazhab hukum. Di dalam hukum, mazhab itu terbagi atas 3. Yang pertama, mazhab hukum alam. Menurut Friedman, aliran ini timbul karena kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut, sehingga hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal dan abadi. Yang kedua, mazhab hukum historis atau sejarah. Timbul sejalan dengan gerakan nasionalisme di Eropa, jika akhirnya hukum sebelumnya memfokuskan pada individu, mazhab sejarah jiwa bangsa. Mazhab hukum sosiologis. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Nah guys, sekarang kita masuk kepada sifat hukum, ciri-ciri, dan unsur hukum. Sifat hukum itu mengatur dan memaksa, sedangkan ciri-cirinya adanya perintah larangan. Perintah dan larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. Barang siapa yang melanggar, sengaja melanggar hukum, akan diberi sanksi, yaitu seperti hukuman. Nah, unsur-unsurnya itu peraturan tentang tingkah laku manusia. Peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sumber hukum. Sumber hukum itu ada 2. Yang pertama sumber hukum materi, yang kedua sumber hukum formil. Baik, saya akan menjelaskan sumber hukum yang materi. Sumber hukum materi ini menjadi faktor yang membantu menentukan isi atau materi hukum. Sedangkan sumber hukum formil, sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya. Karena bentuknya itulah sumber hukum formil diketahui dan ditaati sehingga hukum berlaku umum. Nah, sekarang kita masuk kepada materi konstruksi hukum. Konstruksi hukum dapat digunakan hakim sebagai metode penemuan hukum apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi. Nah guys, di konstruksi hukum ini dijelaskan juga tentang argumentum peranalogian atau sering disebut analogi. Peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang diberlakukan sama. Sedangkan yang satu lagi argumentum contrario atau sering disebut contrario, yaitu perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Nah, kita sekarang masuk kepada materi terakhir, yaitu penafsiran hukum dalam arti sempit, yakni apabila dalil yang ditafsirkan yang sangat dibatasi, misalnya mata uang pasal 1756 KUH Perdata, pengertiannya hanya uang logam, sedangkan dalam artian luas, dalilnya memberikan pengertian seluas-luasnya. Misalnya, pasal 1756 alinea kedua KUH Perdata tentang mata uang juga diartikan sebagai uang kertas. Nah guys, itulah beberapa materi dari pertemuan 7 kali ini. Saya tidak bisa menjelaskan secara luas, semoga kalian mengerti apa yang saya jelaskan. Maaf jika ada salah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.